Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja berada. Kita ada di hari Minggu 12 April 2020 dan dalam peringatan Paskah tahun ini kita akan bersama-sama menikmati persekutuan ibadah ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan ayat pengantar yang terambil dari kitab Mazmur 95 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberi kita sukacita untuk beribadah di hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah ini datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus Tuhan penebus dosa kita, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Bersama kita muliakan Tuhan dari KPPK 133. KPPK 133 ayat yang pertama, karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ya hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Ya hidup. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama dengan kerendahan hati kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha mengetahui, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu pikiran kami, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu sikap dan perilaku kami. Semua terbuka di hadapan-Mu. Olehnya, dengan penuh kerendahan hati, kami datang mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami kepadamu. Kami seringkali melanggar perintah-Mu. Kami tidak setia melakukan apa yang Engkau ajarkan. Kami seringkali melanggar apa yang Engkau larang. Dan olehnya Bapa, di hari peringatan kebangkitan Tuhan, kami memohon
berkenanlah Tuhan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami senantiasa layak berdiri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami percaya Engkau setia dan Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami Bapa, dan kuduskanlah kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Maha Pengampun, kami berdoa dan mengaku dosa kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, bersyukur kita atas anugerah Tuhan yang selalu siap untuk menyucikan dan menguduskan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan pun menguduskan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita awali pemberitaan firman Tuhan ini dengan melakukan bersama pujian Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat wajahnya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang perkasa, yang bangkit dari kematian. Hari ini kami memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan dari alam maut. Dan di tengah-tengah peringatan Paskah tahun ini, kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami dibukakan pengetahuan kami. Kami mengerti memahami kehendak-Mu. Kami mengerti dan memahami maksud dan rencana-Mu. Dan kami pun mampu melakukannya dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus juga. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dan penuh kekurangan ini menjadi alat-Mu untuk menguraikan firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami semua terberkati dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Bacaan yang saya siapkan terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita akan baca dari Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ada dua perikop
yang akan melandasi perenungan kita dalam peringatan kebangkitan Yesus hari ini. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus merupakan salah satu pokok bahasan yang tidak pernah selesai dari zaman ke zaman dan selalu menarik untuk dibicarakan. Nah, saudara-saudara, apakah Yesus itu benar bangkit? Itu adalah sebuah pertanyaan yang selalu diulang-ulang dari waktu ke waktu. Untuk menepis tentang kebenaran kebangkitan Kristus, ada banyak yang membuat teori. Ada yang membuat teori yang namanya teori halusinasi, di mana orang yang membuat teori ini berkata bahwa Yesus sebenarnya itu tidak mati. Ya, dia hanya dibayangkan oleh murid-muridnya bahwa dia mati. Sehingga ketika kebangkitan itu terjadi, mereka tidak mengakui itu sebagai sebuah kebangkitan atau sebuah peristiwa yang besar. Malah dianggap sebagai sebuah kebohongan. Tetapi jika itu adalah sebuah halusinasi saja, maka saudara, bukankah sejak penangkapan Yesus di Taman Getsemani, dia dikawal ketat oleh prajurit-prajurit Roma? Sehingga tidaklah mungkin, saudara, jika hal itu hanya sekedar hayalan murid-murid yang kemudian menuangkan itu di dalam penulisan kitab-kitab.
Ada juga teori yang mengatakan bahwa yang mati itu bukan Yesus, dia hanya serupa, mirip dengan Yesus. Lagi-lagi saudara yang kekasih, bukankah Yesus sejak dari Taman Getsemani dikawal ketat? Dan orang-orang yang mengawal, prajurit yang mengawal bukan prajurit sembarangan, mereka terpilih. Dan dibayangkan jika mereka berbohong, maka tentulah hal yang sangat mengerikan akan terjadi dengan hidup mereka. Ada juga yang membuat teori pingsan, saudara, yaitu bahwa Yesus tidak mati, dia cuma pingsan. Makanya wajarlah kalau dia bangun dari pingsan. Tapi saudara, sejarah mencatat bahwa ketika Yesus di kayu salib, lambungnya tertikam dan darahnya tercurah sampai habis. Habisnya darah bagi seseorang membuktikan bahwa benar-benar dia mati. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau teori itu tidaklah benar, lalu apa bukti kebangkitan Yesus? Saudara-saudara, kebangkitan Yesus disertai dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang tak terbantahkan. Pertama, saudara, bahwa kubur yang dijaga oleh prajurit Roma itu sudah kosong. Saudara, prajurit Roma itu adalah prajurit yang tidak main-main dalam melakukan sebuah pengawalan. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa ketika malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu, prajurit itu masih ada di sana. Mereka menjadi sangat takut. Saking takutnya, saudara, Alkitab mencatat bahwa mereka menjadi seperti orang mati. Berarti, saudara, bahwa kubur kosong adalah sebuah fakta tentang kebangkitan Kristus. Bukti lain adalah bahwa kain kapan dan kain peluh tertinggal di kubur. Tidak lagi digunakan oleh pemakainya. Artinya bahwa tidak ada lagi tubuh yang dulu itu terbaring di sana dan masih tetap di sana. Sekarang tidak lagi. Sudah bangkit, sudah tidak lagi ada di situ. Saudara-saudara, bukti berikutnya adalah batu penutup sudah terguling. Batu penutup itu, saudara, adalah sebuah batu yang sangat besar, yang tidak sembarangan orang untuk membukanya. Dan ingat baik bahwa batu yang ditutupkan ke kubur Yesus dimeterai dengan meterai raja, kaisar. Tidak boleh sembarang orang membukanya. Makanya, saudara, yang membukanya hanyalah pihak yang lebih kuat dan kokoh, yang berkuasa, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Itulah sebabnya sorga mengirim malaikat, Tuhan mengirim malaikat untuk menggulingkan batu itu, untuk menjadi sebuah bukti bahwa benar Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara, kalau bukti-bukti itu benar, lalu siapa saksinya? Untuk membenarkan sebuah kejadian, sebuah peristiwa, apalagi peristiwa akbar itu, perlu saksi. Lalu siapa saksi-saksi dari kebangkitan itu? Saudara, dalam catatan yang kita baca tadi, dalam Alkitab pencatatannya jelas bahwa pertama yang menyaksikan kebangkitan itu adalah malaikat. Malaikat turun dan bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Allah di sorga. Dan malaikat itu datang dan bicara kepada orang-orang yang datang ke situ. Bicara kepada perempuan-perempuan, bicara kepada murid-muridnya, bahwa Yesus tidak lagi mati, bahwa Yesus tidak lagi ada di sini. Yesus sudah bangkit. Merekalah saksi utama dari kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, tentu malaikat tidak pernah bicara bohong, bukan? Malaikat pasti menyatakan yang benar, karena apa yang mereka nyatakan adalah itu pernyataan Allah. Dan karena itu, saudara, kesaksian malaikat pasti benar. Yang kedua, saudara, saksi dari kebangkitan Kristus adalah prajurit-prajurit itu sendiri. Prajurit bukan saja melihat dan menyaksikan sendiri, tetapi mereka juga datang ke imam-imam kepala
dan menceritakan. Jadi kalau di dalam bacaan ini tercatat secara detail, maka itu bukan hal yang kebetulan. Memang demikianlah kejadiannya. Prajurit datang dan memberitahu kepada tokoh-tokoh agama bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, pernyataan prajurit-prajurit ini juga bisa menjadi sebuah kesaksian bahwa benar Yesus bangkit. Saudara, saksi berikutnya dalam kebangkitan Yesus adalah imam-imam kepala itu sendiri, tua-tua agama, mahkamah agama. Dengan membayar prajurit, sebenarnya mereka tidak secara langsung mengerti dan menyadari bahwa mereka membenarkan bahwa Yesus itu benar bangkit, bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematiannya. Nah, saudara-saudara, Alkitab bilang kalau ada 2-3 orang saksi, maka peristiwa itu dilayakkan benar. Peristiwa dalam kebangkitan Kristus disaksikan oleh banyak pihak. Selain malaikat, prajurit, pengawal, dan mahkamah agama, imam-imam, ada juga saksi lain, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Termasuk yang mencatat bacaan kita hari ini. Artinya saudara, bahwa lebih dari cukup untuk membuktikan, untuk membenarkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Pertanyaan berikut saudara adalah, lalu mengapa Yesus harus bangkit? Saudara-saudara, ada orang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit supaya dia layak menjadi juru selamat. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, tidak layak jadi juru selamat. Saudara, untuk menjelaskan hal ini, saya mau mengatakan bahwa untuk menjadi juru selamat, Yesus tidak perlu bangkit, saudara. Kenapa? Karena saya mau bercerita atau memberi ilustrasi bahwa seandainya suatu saat ketika kita terancam kematian, katakanlah ada kebakaran di rumah kita, dan kemudian tim pemadam kebakaran datang. Salah seorang dari antara mereka menyelamatkan kita, menyelamatkan saya atau saudara yang ada di rumah itu. Tetapi ketika dia menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari rumah, dia kemudian mati, terbakar. Saudara yang kekasih, haruskah orang ini hidup ulang, bangkit, supaya dia bisa dikatakan sebagai yang menyelamatkan saya, atau yang menyelamatkan saudara, atau yang menyelamatkan korban itu? Tentu tidak, bukan? Meski dia mati, dalam keadaan mati pun dia tetap yang menyelamatkan. Nah saudara, saya kira demikianlah dengan peristiwa kebangkitan. Bukan berarti bahwa Yesus harus bangkit supaya dia layak menjadi juru selamat. Dalam kematiannya pun adalah bukti bahwa dia sebagai juru selamat. Lalu mengapa Yesus harus bangkit? Saudara-saudara, kita tahu benar bahwa jauh sebelum Yesus ada, nubuatan nabi-nabi sudah bicara tentang pribadi Yesus. Dia akan lahir, dia akan mati, tetapi juga dia harus bangkit dari antara orang mati. Artinya yang saya mau katakan bahwa Yesus harus bangkit. Yang pertama, supaya nubuatan Allah digenapi. Mengapa nubuatan Allah harus digenapi? Karena saudara, seandainya nubuatan itu tidak tergenapi, seandainya Yesus tidak bangkit, maka itu sama dengan apa? Tuhan atau Allah atau nabi-nabi bicara omong kosong. Tidak tepat apa yang mereka katakan. Oleh karena itu saudara, Yesus harus bangkit supaya yang pertama menggenapi pernyataan Allah melalui nabi-nabi di zaman perjanjian lama. Dan bukan cuma itu, untuk menggenapi nubuat Yesus yang berkata bahwa aku harus mati, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku yang kekasih, mengokohkan sebuah nubuatan, maka Yesus bangkit dan menang dari maut. Yang kedua, mengapa Yesus harus bangkit?
yaitu bahwa untuk menyatakan kemenangannya, memproklamasikan kemenangan Yesus atas maut. Saudara, maut itu atau kematian itu adalah senjata ampuh yang dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi manusia. Makanya saudara, kalau ada orang yang takut mati, itu cepat sekali atau gampang sekali untuk dijatuhkan oleh iblis. Karena dia hanya pakai jurus nanti kamu mati, maka manusia takut. Saudara, kematian atau maut itu ternyata tidak menguasai pribadi Yesus. Yesus harus bangkit untuk menyatakan bahwa kematian pun tak dapat untuk mengalahkannya. Kekuatan, kuasa kegelapan, kekuatan iblis tidak mampu untuk mengalahkan Yesus. Itulah sebabnya Yesus bangkit. Supaya apa saudara? Supaya manusia tidak ragu. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, pasti manusia bilang begini, toh sama saja dengan yang lain, toh sama saja dengan manusia, toh sama saja dengan si A, si B. Manusia harus diteguhkan. Melalui kebangkitannya, Yesus meneguhkan keyakinan manusia bahwa sesungguhnya Dia pribadi Allah yang bahkan mampu mengalahkan maut sekalipun. Supaya manusia tidak bimbang dan ragu, supaya manusia ada pengharapan baru bahwa kita punya Tuhan yang bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itulah yang akan menghidupkan kita, sehingga meski tubuh kita yang fana ini mengalami kematian, tetapi kita tidak akan mengalami kematian kekal. Sebab di balik kematian kita secara manusia, secara fisik, secara insani, kita punya pengharapan bahwa Kristus yang sudah bangkit juga akan membangkitkan kita. Dan kebangkitan yang dikerjakan Yesus bagi kita adalah kebangkitan yang memberi pengharapan baru untuk hidup selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, karena itu, jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan, memperingati hari kebangkitan Kristus, bersukacitalah, berbahagialah, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Bersukacita dan berbahagialah karena kita punya pengharapan yang kekal di dalam Yesus yang bangkit dari kematian itu. Selamat merayakan Paskah, meskipun tidak seperti biasanya. Selamat merayakan Paskah di rumah masing-masing, menikmati dan menghayati betapa kebangkitan Kristus berarti bagi kita, dan kita menjalani hari-hari hidup selanjutnya dengan pengharapan yang penuh kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami menghayati akan kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh banyak pihak, yang dibuktikan dengan banyak bukti, tetapi juga yang membuktikan bahwa Engkau benar Allah adanya. Sebab itu Tuhan, berikan kami keyakinan sungguh untuk selalu bersyukur atas pengiringan kami kepada Kristus yang sudah memberi pengharapan baru bagi kami. Bagi orang-orang yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, yang juga belum percaya kepadamu, biarlah diyakinkan bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus yang mengasihi semua orang, sehingga mereka pun membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Marilah kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber pengharapan kami yang abadi, Padamu kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, sebab Engkau layakkan kami untuk boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan di tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan umat-Mu menikmati peribadatan hari ini. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya hati kami menyatu untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang bangkit dari kematian itu. Dan biarlah Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga, yang penting hati kami tulus menyembah Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah semua jemaat diberikan kekuatan menghadapi pergumulan yang melanda dunia ini, di mana kekhawatiran dan ketakutan mengancam kehidupan umat manusia dengan adanya virus COVID-19. Tuhan, biarlah orang-orang percaya meyakini sungguh bahwa setiap peristiwa yang terjadi tentu akan memberi makna baru bagi hidup kami, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, dengan adanya himbauan untuk tinggal di rumah, juga akan membuat kami semakin mempererat persekutuan dalam kehidupan keluarga. Ada mezbah doa yang terus digairahkan, digalakkan. Tetapi juga Tuhan, ada pribadi-pribadi yang punya waktu untuk berdoa, yang punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Tetapi juga ada waktu bagi kami untuk merenung kehidupan kami. Sehingga jika ada hal-hal yang perlu untuk ditinggalkan, Tuhan mampukan kami untuk meninggalkannya. Tuhan mampukan kami untuk berubah. Tuhan mampukan kami untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan. Bapa di sorga, dalam peringatan kebangkitan Kristus hari ini, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya akan memberkati Bapak Presiden dan semua perangkat-perangkat pemerintahan sampai ke pelosok-pelosok, agar ada komunikasi yang terbangun, sehingga kerinduan untuk menangani musibah wabah corona ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk dana-dana yang sudah diputuskan bersama untuk baik diberikan bagi perusahaan-perusahaan pembuat alat pelindung diri, juga perusahaan-perusahaan pembuat obat-obatan. Tuhan kiranya memberkati, boleh digunakan dengan sebaik mungkin, digunakan dengan takut akan Tuhan. Demikian juga dengan dana-dana yang akan dikucurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tuhan, biarlah Engkau memberi kebijaksanaan bagi semua petugas, agar mereka boleh menyalurkannya secara tepat, dan semua yang membutuhkan boleh terlayani. Tetapi juga jauhkan dari sikap untuk menyelewengkan penggunaan dana ini, supaya dalam kesulitan ini benar-benar
kami memperbaharui dan memperbaiki diri. Tuhan, kami berdoa buat para dokter, para petugas kesehatan, suster, dan juga bidan-bidan, relawan-relawan. Tuhan, kasihani mereka. Engkau jaga mereka supaya mereka tidak mudah terjangkit dengan virus ini. Tuhan yang akan memberikan mereka hati yang penuh sukacita melayani para pasien. Dan biarlah Bapa, keluarga-keluarga para petugas kesehatan pun merasa tenang karena Tuhan melindungi mereka. Kami doakan para pasien baik yang ada di rumah sakit dan mereka yang ada di rumah-rumah dalam status masing-masing. Oh Tuhan Bapa di sorga, kasihani mereka, beri kekuatan, beri ketabahan, kesabaran menjalani masa perawatan dan pemulihan mereka, supaya mereka boleh mentaati ketentuan yang ada sampai mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk Kabupaten Toli-Toli. Berkatilah dan lindungilah kami semua yang ada di Toli-Toli, agar kami boleh mengantisipasi, meminimalisasi penyebaran virus yang ada. Tuhan tolong supaya kami masing-masing boleh taat kepada ketentuan yang berlaku, dan kami boleh menjauhi kerumunan-kerumunan, dan kami menjaga kesehatan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan pemeliharaanmu di minggu yang berjalan ini dalam tugas kerja masing-masing. Tuhan ada, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat GKKA Toli-Toli dalam menjalani kehidupan yang ada. Tuhan yang selalu mencukupkan kami dalam semua keperluan-keperluan kami. Ketika instruksi ini dicabut dan kami harus berkumpul lagi, kami boleh bersama-sama bersukacita, beribadah, dan bersekutu bersama-sama. Inilah doa kami Bapa, dan saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan tangan yang akan memberi persembahan, dan persembahan itu dipakai dengan baik dan bertanggung jawab guna untuk melanjutkan tugas dan pelayanan kami. Dengarkan doa kami Bapa dan sempurnakanlah, karena kami sudah berdoa kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan bagi murid-murid-Mu yang kami sampaikan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita persiapkan persembahan kita. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan KPPK 49. KPPK 49 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ia tebusku. Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Walau badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu
akan masuk dalam penutup ibadah kita hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, tadahkan tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.